Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan yang disebut perampok mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Perampokan kadang dibedakan dari pencurian. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban. Sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari suatu pihak secara paksa. Kasus perampokan ini bisa dikatakan membingungkan. Mulai dari kasus pencurian karya milik Museum Isabella Stewart Gardner, lalu identitas dari D.B. Cooper yang melakukan perampokan di pesawat, berikut dua perampokan paling misterius di dunia. Pencurian karya di Museum Isabella Stewart Gardner. Kolektor seni eksentrik Isabella Stewart Gardner memiliki niat membuka rumahnya di Boston kepada publik untuk memamerkan koleksi seninya yang mengesankan. Sayang, beberapa orang justru memanfaatkan celah itu. Pada malam 18 Maret 1990, dua pria yang menyamar sebagai petugas polisi memaksa masuk ke museum dan mendapatkan lukisan senilai lebih dari 500 juta US dollar. Pada malam perampokan, dua penjaga keamanan yang bekerja di museum, Rick Abbott dan Randy Heston, tidak punya alasan untuk percaya bahwa itu akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar shift biasa. Pada pukul 1:20 pagi, Abbott mengizinkan dua petugas polisi untuk memasuki museum ketika mereka mengklaim sedang menyelidiki keluhan kebisingan. Dalam waktu 11 menit, kedua penyusup itu memborgol dan menutup mata kedua penjaga dan memberitahu mereka tentang niat sebenarnya. Kemudian meninggalkan mereka diikat di ruang bawah tanah museum dengan peringatan untuk tetap diam. Tanpa ada yang ikut campur, para pencuri melakukan kejahatan besar-besaran. Mereka menggasak lukisan The Concert, karya Jan Vermeer, The Storm on the Sea of Galilee Rembrandt, and A Lady and Gentleman in Black, serta Govert Flinck with Obelix. Mereka kemudian menyambar kelas perunggu dari dinasti Shang Tiongkok, diikuti oleh potret diri kecil oleh Rembrandt, 5 sketsa oleh Edgar Degas, Elang Kekaisaran Prancis dan Chester Tony oleh Edouard Manet. Setelah para penjaga ditemukan keesokan paginya, para penyelidik hanya bisa mengatakan satu hal yang pasti, yakni bahwa kedua pencuri itu hampir pasti tidak tahu apa-apa tentang seni. Mereka telah mengabaikan beberapa lukisan dan benda paling tak ternilai di kota, sedangkan sketsa, elang dan gelas perunggu hanya bernilai beberapa puluh ribu dolar secara kolektif. Sampai hari ini, karya seni yang dicuri tidak pernah ditemukan dan museum masih menawarkan hadiah sebesar 10 juta US dollar untuk setiap informasi yang mengarah pada pencurinya. D.B. Cooper. Perampokan terkenal terjadi sehari sebelum Thanksgiving pada 24 November 1971. Northwest Orient Airlines penerbangan 305 mengisi sekitar sepertiga kursinya dengan penumpang menuju Seattle. Di antara mereka adalah Dan Cooper, seorang pria parubaya pendiam dengan setelan bisnis hitam. Tak lama setelah lepas landas, Cooper memberitahu pramugari ia memiliki bom dan beberapa tuntutan sebesar 200.000 US dollar, 4 parasut, agar Boeing 727-100 segera mengisi bahan bakar setelah mendarat. Dia berjanji tidak akan membahayakan penumpang manapun, tetapi 4 awak harus tetap tinggal. Cooper berpegang teguh pada kata-katanya, melepaskan penumpang segera setelah dia diberi uang dan parasut. Setelah pesawat diisi bahan bakar, dia menginstruksikan pilot untuk lepas landas, menjaga pesawat tetap rendah, tetap lambat, dan tidak bertekanan. Namun demikian, pesawat tersebut diikuti oleh beberapa pesawat lain dari Air Force dan Air National Guard. Saat mereka terbang dari Seattle ke Reno, Nevada, Cooper menggunakan parasutnya dan melompat. FBI tidak pernah secara positif mengidentifikasi perampok itu. Apa yang bisa mereka katakan dengan pasti adalah Cooper atau apapun nama pembajak sebenarnya memiliki pengetahuan tentang pesawat terbang, mengetahui secara dekat kemampuan 727 dan mampu mengidentifikasi dengan benar lokasi di timur Washington dengan melihat dari udara.
Ini dikombinasikan dengan pengetahuannya tentang pangkalan angkatan udara McCord dan seluk-beluk parasut militer menunjukkan ia memiliki latar belakang militer. Tetapi setelah beberapa dekade penyelidikan tanpa hasil, para penyelidik masih belum pernah bisa mengidentifikasi pembajak udara misterius itu dan FBI menangguhkan penyelidikan secara resmi pada 2019. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.